Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Humas. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi SIAS Excellent. Apa itu SIAS? SIAS adalah Sistem Akuntansi Zakat Excellent. Ya, jadi ini adalah sebuah aplikasi yang sederhana dan mengutamakan fungsionalitas ya. Jadi ini aplikasi sebenarnya sudah jadi beberapa hari yang lalu atau sebelum Ramadan, karena suatu hal ya, ada insiden, kemudian laptop yang untuk aplikasi ini juga kena. Akhirnya baru beberapa hari kemudian aplikasi ini dapat di backup dan diselesaikan. Oke, aplikasi ini saya menggunakan basis atau bahasa pemrograman Java yang dikembangkan dengan aplikasi NetBeans IDE. Aplikasi ini menggunakan database MySQL. Kemudian ini adalah batch awal atau versi 1 yang mana masih banyak kekurangan serta masih banyak fitur-fitur yang belum ditambahkan ataupun belum aktif. Ya, makanya nanti butuh masukan-masukan. Nah, di aplikasi ini ada beberapa fitur ya yang akan nanti fitur dasar yang akan kita gunakan ya, tentunya sesuai dengan request, yang mana di situ ada master, kemudian transaksi, ada laporan dan pengaturan. Di menu master sendiri ada input donatur dan input program ya. Kemudian di transaksi sendiri ada transaksi zakat dan transaksi atau mutasi zakat ya. Jadi transaksi atau pendapatan dimasuk di menu transaksi zakat, kemudian dana keluar yang diambil dari program akan keluar melalui mutasi zakat. Kemudian yang selanjutnya ada laporan. Laporan ada dua, laporan secara periodik dan laporan per program. Oke, yang terakhir adalah pengaturan. Di pengaturan ada pengguna, kemudian backup data ya, backup database itu yang jelas, kemudian exit atau keluar ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Kita masuk di menu donatur dulu. Ya, di master donatur ini kita bisa menambahkan data donatur ya. Di situ ada button new, kita klik new, kemudian ada field nama, nomor telepon dan alamat. Itu bisa kita isikan. Sebagai contoh saya ketikkan ini ya. Oke, sebagai contoh saya mengetikkan nama, oke, Guswanto, nomor telepon 08. Alamatnya Batang ya, saya simpan ini ya. Oke, udah ada peringatan ya, ini sudah tersimpan ada di tabel sebelah kanan. Dan ketika tabel kita klik ya, tabel ini kita klik, otomatis ini akan masuk ke field yang tadi. Oh, ini ada minor sedikit ya. Untuk mengeditnya bisa langsung kita klik di field itu, kemudian kita ganti yang akan diganti ya, misalkan nomor HP kita ganti, kemudian kita simpan lagi, otomatis akan tersimpan di file yang tadi. Oke, yang selanjutnya ada input program ya, karena di Excellent Zakat ini banyak program, maka kita buat fleksibel, jadi bisa diinput, bisa dihapus seperti itu. Oke, langsung saja ke transaksi. Oke, di transaksi ini ada beberapa bagian ya. Yang paling atas itu ada ya, yang paling atas ada nomor faktur ya, kita new dulu. Ya, ini no faktur terisi otomatis, kemudian tanggal otomatis, kemudian di kolom donatur ya. Kolom donatur ini ketika tidak ada donatur ya, ada donatur yang tidak ingin disebutkan namanya, biasanya kan hamba Allah gitu ya. Nah, itu secara default saya buat hamba Allah. Kemudian di detail zakatnya kita pilih detail zakat, misalkan ini adalah zakat profesi, kita inputkan nominalnya, kita pilih jenis
transaksinya mau cash atau transfer ya. Setelah itu klik tambah, akan masuk di kolom detail. Di satu aplikasi ini, di satu transaksi ini bisa 2 program ya, atau 3 atau 4 banyak program. Jadi satu orang bisa banyak program, misalkan dananya banyak misalkan ya, diplot beberapa program. Oke, kemudian kita simpan dan ini bisa kita cetak, nanti bisa kita aktifkan ya. Saat ini belum aktif. Kemudian di mutasi zakat. Nah, mutasi zakat ini ketika kita mencari program, misalkan di sini ada zakat profesi, kita klik misalkan ya. Kita klik, otomatis muncul di kolom. Jadi saldo total terakhir berapa akan muncul di situ. Oke, sekarang kita coba input pengeluaran, masukkan kodenya, tanggalnya, kemudian ini keluar ya, misalkan berapa, 20.000 katakanlah, 20.000 000. Oke, keterangannya jangan lupa ya, misalkan cetak stiker. Oke, simpan. Nah, di atas otomatis dia masuk di pengeluaran dan saldonya terakhir diinfokan di situ. Seperti itu. Ini juga bisa kita cetak ya, cuman belum aktif. Belum aktif. Oke, kita lanjut ke laporan. Nah, di laporan zakat ini ada laporan secara periodik dan global. Jadi program apapun akan masuk ke situ, asalkan kita masukkan secara periodik. Oke, itu masih database-nya masih ngasal ya. Ada yang diisi aja, ada yang tidak, itu sengaja. Nanti bisa kita coba yang data benar. Oke, yang kedua yang per program ini kita masukkan jenis programnya dulu nah, misalkan, kemudian periodenya kita masukkan dari tanggal berapa, kemudian tampil akan keluar informasi kode program dan saldo terakhir berapa. Ini bisa kita cetak juga, bisa kita simpan ke PDF. Oke, yang terakhir di pengaturan ada backup ya. Ini kita bisa menamai backup-nya apa, kemudian nanti akan masuk ke kolom folder, kemudian klik backup. Yang terakhir keluar. Oke, itu saja. Jika ada tambahan dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.